Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Seni Marince Amalo, NIM 0423156674, Prodi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, UPBJJ Kupang. Saya akan menyampaikan tugas metode penyuluhan pertanian, penerapan metode penyuluhan massal dengan judul pemupukan berimbang pada bawang merah. Tujuan yang pertama, membantu petani memahami tata cara pemupukan berimbang. Yang kedua, petani dapat memahami dan menghitung dosis pupuk yang tepat untuk tanaman. Sasaran petani lebih khusus pada masyarakat petani bawang merah. Masalah yang sering terjadi, kebanyakan urea jadi, daun rimpun umbi kecil, lupa pupuk kalium jadi, umbi busuk di gudang, padahal pupuk sekarang mahal. Bawang merah adalah komoditas agribisnis yang sangat strategis dengan permintaan pasar yang selalu tinggi. Namun, tantangannya adalah harga pasar yang fluktuatif dan modal produksi yang tidak sedikit. Jika kita tidak pintar menekan biaya input, terutama dari sektor pemupukan, keuntungan kita akan terus saat harga pasar sedang turun. Tanaman bawang merah adalah komoditas sayuran yang ditanam pada dataran rendah hingga dataran tinggi yang tidak lebih dari 120 dari permukaan laut. Tanaman bawang merah tidak dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di sembarang tempat atau daerah. Tanaman akan tumbuh merana dan produksinya rendah, bahkan seringkali tidak menghasilkan umbi bila persyaratan tumbuhnya tidak terpenuhi. Bawang merah adalah tanaman yang memiliki umbi berlapis, berakar, serabut, dan daun berbentuk silinder berongga. Secara morfologi, pada umumnya tanaman bawang merah terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji, dan umbi. Bawang merah memiliki daun berbentuk bulat kecil, memanjang antara 50-70 cm, berwarna hijau muda sampai hijau tua, berlubang seperti pipa, tetapi ada juga yang membentuk setengah lingkaran pada penampang melintang daun. Umbi bawang merah merupakan umbi ganda yang terdapat lapisan tipis tampak jelas, lapisan pembungkus atau siung. Umbi bawang merah tidak banyak, hanya sekitar 2-3 lapis dan tipis yang mudah kering. Pemupukan bawang merah. Tanaman bawang merah membutuhkan 3 makanan utama, yaitu unsur hara makro, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen atau N berfungsi memacu pertumbuhan daun agar rimbun. Fosfor atau P penting untuk perkembangan akar yang kuat di awal tanam. Sedangkan kalium atau K adalah kunci utama untuk pembentukan umbi yang besar, padat, dan tahan simpan. Pemupukan dapat diartikan sebagai pemberian bahan organik maupun non-organik untuk mengganti kehilangan unsur hara di dalam tanah
dan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman sehingga produktivitas tanaman meningkat. Apa akibatnya jika kita memberi pupuk secara asal atau berlebihan? Misalnya, terlalu banyak memberi pupuk nitrogen atau urea, daun memang akan tampak sangat hijau, tetapi menjadi terlalu sukulen atau berair. Akibatnya, tanaman menjadi sangat rawan terserang penyakit hebat seperti penyakit otomatis atau busuk umbi. Selain itu, tanah kita akan berubah menjadi asam, keras, dan kehilangan kesuburannya. Penerapan pupuk berimbang. Konsep ini memegang 3 prinsip utama: tepat jenis pupuknya, tepat dosis atau takarannya, sesuai umur tanaman, serta tepat waktu aplikasinya. Dengan keseimbangan ini, tanaman mendapatkan nutrisi optimal tanpa ada pupuk yang terbuang sia-sia ke lingkungan. Perlu diingat bahwa kebutuhan hara setiap lahan itu berbeda-beda atau spesifik lokasi. Tanah di daerah pegunungan tentu memiliki kandungan hara yang berbeda dengan tanah di dataran rendah atau bekas lahan padi. Sangat disarankan bagi kita untuk mengenali kondisi tanah masing-masing, misalnya lewat uji perangkat tanah sederhana agar dosis yang kita gunakan bisa pas dan tidak menebak-nebak. Pemberian pupuk pada bawang merah wajib dibagi ke dalam 3 tahapan penting. Pertama adalah pupuk dasar sebelum tanam. Kedua adalah pupuk susulan pertama saat tanaman berumur 10 hingga 15 hari setelah tanam untuk mendukung pertumbuhan awal vegetatif. Ketiga adalah pupuk susulan kedua pada umur 30 hingga 35 hari setelah tanam untuk memicu pembentukan umbi. Jenis pupuk apa saja yang kita gunakan? Kombinasi yang disarankan meliputi pupuk tunggal seperti urea atau ZA untuk sumber nitrogen, SP36 atau DAP untuk fosfor, serta KSL untuk sumber kalium. Alternatif yang lebih praktis adalah menggunakan pupuk majemuk seperti NPK yang kemudian disesuaikan kembali dosisnya agar kebutuhan tanaman tercukupi secara berimbang. Cara aplikasi juga sangat menentukan keberhasilan. Jangan menaburkan pupuk terlalu dekat dengan pangkal batang karena bisa membakar tanaman. Buatlah larikan atau parit kecil di antara barisan tanaman, taburkan pupuk di sana, lalu tutup kembali dengan tanah agar pupuk tidak menguap atau hanyut terbawa air. Siraman. Untuk efisiensi ekstra, metode pengocoran juga bisa diterapkan pada musim kemarau. Peran penting pupuk organik. Jangan lupakan
jangan lupakan fondasi tanah kita, yaitu pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang yang sudah matang sempurna. Pupuk organik bertindak sebagai rumah bagi mikroba baik dan berfungsi memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat zat kimia. Tanah yang kaya bahan organik akan jauh lebih optimal dalam mengikat air dan menyerap pupuk kimia. Dengan beralih ke pemupukan berimbang, kita akan merasakan dua keuntungan besar sekaligus. Dari sisi ekonomi, biaya pembelian pupuk bisa kita hemat hingga 20-30% karena tidak ada pupuk yang terbuang. Dari sisi lingkungan ekosistem lahan pertanian kita tetap terjaga lestari. Tanah tetap subur dan warisan ini bisa terus produktif untuk anak cucu kita kelak. Indikator keberhasilan tanaman. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa pemupukan berimbang ini berhasil? Perhatikan performa tanaman di lahan. Daun bawang merah akan tumbuh tegak, kokoh, berwarna hijau, segar merata, dan tidak mudah patah. Saat memasuki fase generatif, pengisian umbi akan berjalan serentak, menghasilkan warna merah yang mengkilap, berukuran optimal, dan memiliki bobot yang mantap saat dipanen. Sebagai kesimpulan dari penyuluhan kita hari ini, pertama, pemupukan berimbang adalah kunci utama budidaya bawang merah yang efisien dan berkelanjutan. Kedua, menghindari penggunaan urea yang berlebihan demi kesehatan tanaman. Dan yang ketiga, kombinasikan selalu pupuk makro kimia dengan pupuk organik demi menjaga kelestarian tanah. Ingat, Bapak Ibu, tani pintar adalah kunci sukses agribisnis modern. Ya, demikian penyampaian tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.